Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Masih di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 6007. Hadisnya tentang surga itu dekat. An Abdillah radhiyallahu anhu qala qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu zalik. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Neraka juga seperti itu. Pesan dari hadis ini, mencapai surga sangatlah mudah. Namun begitu juga mencapai neraka. Amalan baik yang kecil bisa jadi penyebab seseorang masuk surga. Namun amalan buruk yang di mata seseorang sepele bisa jadi penyebab orang itu masuk neraka. Jadi hadis ini sangat jelas sekali bahwa surga itu begitu dekat dengan kita. Tapi kadang ada orang yang mau masuk surga dan ada juga yang tidak. Nah, kok bisa seperti itu? Gitu. Orang yang tidak mau masuk surga, orang yang tidak mau meyakini bahwa Allah itu sangatlah maha baik, sehingga Allah itu sangat mempermudah kita untuk menjalan masuk ke dalam surganya Allah. Contoh, kita pernah membahas tentang hadis seorang pria yang membunuh 100 orang. Akhirnya dia melakukan perjalanan untuk bertobat kepada Allah, sehingga para malaikat pun berebut untuk mengambil rohnya itu, mau dimasukkan ke dalam neraka atau surga. Sehingga Allah memfirmankan kepada malaikat itu untuk menghitung mana yang lebih dekat, kampung yang dia tempat berbuat dosa atau kampung tempat dia akan bertaubat. Sehingga ketika dihitung jaraknya lebih dekat jaraknya 1 jengkal kepada kampung yang tempat dia ingin melakukan taubat. Padahal di situ dia baru proses betapa maha baik dan rahmannya Allah untuk memberikan kebaikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Begitupun ketika kita masuk neraka. Dengan ketika di dunia, walaupun kita sudah mengumpulkan amalan yang banyak, walaupun kita di dunia sudah mengumpulkan pahala yang banyak, tapi ketika kita punya dosa aja kepada sesama kita, entah menyakiti tetangga kita, entah menyakiti saudara kita, entah menyakiti siapapun sesama makhluk Allah, nanti di yaumil kiamah akan dipertanggungjawabkan. Bahkan kata Rasulullah, kalian tahukah orang-orang yang merugi? Para sahabat menjawab, orang yang merugi itu orang yang tidak punya harta ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah. Orang yang merugi itu orang yang tidak punya kedudukan ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah. Tahukah kalian orang-orang yang merugi? Orang-orang yang di dunia mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, tapi ketika berhadapan di yaumil hisab dengan Allah, ada seseorang datang untuk meminta pertanggungjawaban atas dosa yang dia lakukan kepada saudaranya yang lain. Sehingga ditanya oleh Allah, memang si fulan ini melakukan apa kepada kamu sehingga kamu minta pertanggungjawaban? Ketika di dunia ya Allah, dia ini sering mencaci maki saya ya Allah.
sering menghinakan saya ya Allah, karena saya ini orang tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan dia, sehingga saya memilih untuk sabar saja ya Allah. Dan saat ini saya meminta pertanggungjawaban kepada Allah untuk membalas si Fulan ini ya Allah. Akhirnya Allah bertanyalah kepada si Fulan itu. Fulan, apakah betul apa yang kamu lakukan? Betul ya Rasulullah. Kalau begitu amalan kamu kasihkan kepada dia. Ketika itu selesai, ada lagi yang datang meminta pertanggungjawaban yang sama. Sehingga ketika amalnya sudah diberikan ke yang lain, kalau begitu kata Allah, Allah putuskan dosa si Fulan yang kamu hina, yang kamu caci maki, yang kamu bikin sakit hati di dunia, kamu ambil dosanya. Sehingga ketika semuanya telah selesai, hanya dosa saja yang dia hadapkan kepada Allah. Sehingga Allah perintahkan si Fulan ini untuk masuk ke dalam neraka. Makanya hati-hati banget saudaraku semuanya. Karena ketika kita tidak ingat kepada Allah dalam setiap helaan napas kita, maka mudah banget kita untuk terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Tapi kalau dalam setiap helaan napas kita ingat kepada Allah, maka mudah juga kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kuncinya, ingatlah Allah dalam setiap helaan napas kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.